Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Grandpacker. Film ini rilis pada tahun 2021. Dan pastinya kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria tua yang sepertinya dia ini sedang menonton film biru dan tentunya sambil mainin boyong-boyong miliknya. Pria ini sendiri bernama Joonji. Joonji sendiri merupakan seorang pria tua yang sangat gemar melakukan enak-enak. Akan tetapi karena sudah tua, dia sudah tidak seperti dulu lagi, yang dimana masa mudanya dia sangat bertenaga dan juga boyong-boyongnya yang masih kencang terbangnya. Tidak seperti sekarang yang sudah loyo dan tidak kuat lagi. Dan Joonji pun bersedih karena hasrat akan enak-enaknya sudah berbeda. Pagi harinya di sebuah apartemen terlihat seorang pria dan wanitanya sedang melakukan enak-enak, di mana si wanitanya ini bernama Yo Kang Sun dan si prianya bernama Kaming Wo. Tampaknya mereka ini sangat bersemangat dan bergairah akan enak-enaknya. Ya maklumlah ya, masih jiwa muda. Scene berganti pada malam harinya terlihat Joonji sedang ingin membuat bara api untuk membakar sosis dan menghangatkan dirinya. Di situ juga ada Kaming Wo dan Yo Kang Sun yang sedang bercumbu. Tanpa rasa malu, mereka ini bermesra-mesraan di sebelah Joonji. Tak lama kemudian, si Joonji pun sudah berada di tempat tidurnya dan dia terlihat sedang kesakitan karena baru saja dipukuli oleh Kaming Wo. Di situ si Joonji ini mengatakan bahwa dia kesal dengan dirinya sendiri kenapa seperti ini. Dan juga kenapa menjadi tua. Ya hidup ini singkat guys, lahir diazanin, mati disolatin. Kemudian dia pun memegang boyong-boyongnya dan membayangkan masa lalunya, dimana si Joonji ini sedang membayangkan melakukan enak-enak dengan seorang wanita yang cantik. Dan wanita ini bernama Yoo Ji Hyun. Yoo Ji Hyun sendiri merupakan pacar dari Joonji di masa dulu. Di situ terlihat Joonji yang sangat bersemangat sekali dalam melakukan enak-enaknya. Setelah selesai enak-enak, Yoo Ji Hyun mengatakan kepada Joonji bahwa dia butuh pekerjaan karena Yoo Ji Hyun ini sudah lama tidak bekerja. Di situ Yoo Ji Hyun mengatakan kalau dia ingin bekerja di suatu tempat panti pijat dan dia ingin meminta izin apakah diperbolehkan oleh Joonji bekerja di panti pijat itu atau tidak. Yoo Ji Hyun juga mengatakan kalau pekerjaannya itu tidak seperti apa yang Joonji pikirkan dan dia akan baik-baik saja. Ya, karena si Joonji ini percaya kepada pacarnya, dia pun memperbolehkannya. Scene berganti di mana terlihat Joonji yang sedang berada di pinggir jalan. Tiba-tiba dia ini melihat Yoo Ji Hyun masuk ke dalam mobil lalu dia pergi. Sementara Joonji yang penasaran, dia pun mengikutinya. Tak lama kemudian terlihat Joonji yang sudah berada di suatu tempat, di mana tempat itu adalah sebuah panti pijat plus-plus. Kemudian datanglah Yoo Ji Hyun yang membawa seperangkat alat pijat dan langsung membuka bajunya. Wah, belum apa-apa udah buka-buka aja nih. Di situ Yoo Ji Hyun belum sadar kalau pasiennya adalah Joonji. Di saat Joonji menghampirinya, Yoo Ji Hyun pun sangat terkejut dan dia hanya bisa terdiam melihatnya. Seketika itu pun Joonji sangat marah kepadanya. Lalu Joonji mengatakan kenapa pekerjaannya seperti ini. Akan tetapi marahnya itu tidak berlangsung lama karena Joonji melihat gunung kembar Yoo Ji Hyun yang sangat indah pemandangannya. Dan dari situ timbullah rasa ingin menikmatinya. Lalu Yoo Ji Hyun pun menawari untuk memijatnya. Tak lama terlihat Joonji yang sedang dipijat oleh Yoo Ji Hyun. Karena takut Joonji akan marah lagi dan lagi pula ini memang pekerjaannya. Di situ Yoo Ji Hyun pun membuka semua pakaiannya dan terjadilah enak-enak di situ. Beberapa saat kemudian, Joonji pun tersadar dari lamunannya itu. Si Joonji ini mengatakan kalau dia ingin kembali muda seperti dulu dan mencari Yoo Ji Hyun yang hilang. Ya, karena capek dengan semua lamunannya tadi, Joonji pun tidur. Di pagi harinya, setelah bangun tidur, Joonji pun berkaca. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat wajahnya ada di kaca. Yang ternyata si Joonji ini kembali muda lagi.
Lalu dia pun mendengar ada keributan di luar rumahnya. Kemudian Jeonji pun pergi melihatnya. Setelah di luar rumah, Jeonji pun melihat Kang Mingwo dan Yo Kang Sun yang sedang bertengkar. Di situ Yo Kang Sun mengatakan kepada Kang Mingwo kalau dia sudah tidak menyukai Kang Mingwo lagi. Dan Yo Kang Sun pun memutuskan Kang Mingwo. Lalu dia pergi meninggalkannya. Kemudian si Yo Kang Sun ini bertemu dengan Jeonji yang dari tadi melihatnya. Dan tanpa sebab dan akibat, tiba-tiba si Yo Kang Sun ini langsung mencipikak-cipikak si Jeonji. Habis dapat mimpi apa nih semalam? Dan sesekali si Yo Kang Sun ini melihat ke arah Kang Mingwo dengan wajah yang meledek. Sementara Kang Mingwo yang melihat itu, dia pun sangat kesal dibuatnya. Lalu Kang Mingwo mengatakan kalau dia akan membalasnya suatu saat nanti. Setelah itu, Jeonji pun menanyakan kepada Yo Kang Sun apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu Yo Kang Sun pun menjawab dengan penuh senyuman bahwa dia baru saja memutuskan Kang Mingwo. Karena Yo Kang Sun yang sudah tidak tahan melihat Jeonji yang sangat tampan itu pun, dia langsung mengajak Jeonji untuk melakukan enak-enak. Scene berganti di saat Jeonji dan Yo Kang Sun sudah berada di kamar Jeonji. Kemudian Yo Kang Sun pun langsung membuka pakaian dari Jeonji. Akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Namun, saat semua itu sedang berlangsung, Jeonji yang memang sudah kembali muda tapi tidak dengan buyung-buyungnya yang masih loyo, di situ Yo Kang Sun pun tidak jadi melanjutkan anak-anaknya dengan Jeonji. Lalu dia mengatakan kepada Jeonji kalau buyung-buyungnya sudah normal lagi dan tak loyo, dia akan menemunya lagi. Ya, nggak jadi enak dong. Dan terlihat dia yang diantar pulang oleh Jeonji. Mereka pun terlihat semakin dekat. Setelah sampai, Yo Kang Sun pun keluar dari mobil dan dia pun pergi meninggalkan Jeonji. Sementara Jeonji yang sudah sampai di rumah, dia pun terlihat sedang memanasi buyung-buyungnya sambil menonton film biru. Akan tetapi, dia terlihat putus asa karena si buyung selalu tidak bisa tegak seperti tiang bendera. Jeonji pun sangat terheran-heran karena kenapa si buyungnya ini masih loyo akan tetapi wajahnya yang sudah kembali muda. Jeonji pun berharap dia ingin normal seperti dulu lagi, dan dia pun tertidur. Beberapa saat kemudian terlihat Jeonji yang sudah lebih muda lagi dan bertenaga tentunya. Lalu dia pun merasakan kalau buyung-buyungnya sudah tegak dan tidak loyo lagi. Dia pun terlihat sangat senang. Lalu Jeonji pun mencoba keluar rumah dan berjalan-jalan. Tiba-tiba dia melihat Kang Mingwo bersama dua orang yang ada di belakangnya. Kang Mingwo pun melihat Jeonji yang ada di situ. Dia terlihat sangat bingung karena Jeonji jadi lebih muda lagi. Akan tetapi Kang Mingwo tidak terlalu memperdulikan itu. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memberikan boga mentah kepada Jeonji. Yang tentunya dalam misi balas dendam karena pacarnya telah direbut oleh Jeonji. Namun di situ Jeonji bisa menghindarinya. Kini tinggal Kang Mingwo yang ingin menghajarnya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang melihatnya dan langsung memisahkan mereka berdua. Di mana pria ini bernama Kang Jae. Tapi nggak pakai susu ya. Dia pun bertanya kepada Jeonji apakah dia baik-baik saja. Diketahui Kang Jae ini merupakan dokter dari Jeonji. Dialah yang merawat Jeonji selama ini. Scene berganti di mana Kang Jae dan Jeonji yang sudah berada di sebuah kafe sambil minum-minum bersama. Lalu Kang Jae pun memberikan sebuah resep obat kepada Jeonji. Dan setelah itu dia pun pergi. Kemudian di saat Jeonji berjalan kaki untuk pulang, tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Lalu dia pun menghampirinya. Ternyata wanita itu adalah Yoo Ji-hyun. Di situ Jeonji pun mengatakan kalau dia selama ini mencarinya. Sementara Yoo Ji-hyun pun hanya bisa terdiam mendengarkan semua cerita dari Jeonji. Lalu Yoo Ji-hyun pun mengatakan kalau dia juga masih mencintai Jeonji. Tak lama setelah itu, Yoo Ji-hyun pun langsung membuka pakaiannya dan mengajak Jeonji untuk melakukan enak-enak. Ya, karena sudah sama-sama terbawa suasana, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Beberapa saat kemudian, Jeonji pun pergi ke suatu rumah, di mana itu adalah rumah milik Yo Kang Sun. Rupanya di situ Yo Kang Sun sudah menunggunya. Yo Kang Sun pun bertanya apakah buyung-buyungnya sudah normal kembali atau belum. Jeonji pun menjawab kalau semuanya sudah normal kembali. Yo Kang Sun pun langsung memegangnya untuk memastikan kalau semua itu benar.
Dan terjadilah anak-anak di situ. Di akhir film terlihat Yo Kang Sun dan Jo An Ji yang sedang tidur bersama. Tiba-tiba datang si Yoo Jae Hyun yang menghampiri mereka berdua. Jo An Ji pun sangat terkejut dan bingung. Akan tetapi di saat Yo Kang Sun pergi, Yoo Jae Hyun langsung mencipikakan cipikok Jo An Ji. Dan mereka pun melakukan anak-anak lagi. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.